Hi everyone, thank you for clicking on this video. I'm Tasha Servin. I appreciate all the kind gestures for you to click on this video. And welcome to my fourth video posted on YouTube as a Pinosian. Today you'll be watching one business presentation proposed to my direct superior that I substantially believe will bring a huge advantage for the company. Well, this video is mainly prepared for fulfilling my business communication personal assignments, and therefore mostly throughout the video I'll be using Bahasa Indonesia. I hope you will be greatly enjoy it. So without any further ado, let's get into the video. Halo, selamat pagi Pak Max. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Max, terima kasih untuk kesempatan ini dan waktu yang sudah dialokasikan sehingga saya boleh untuk presentasikan terkait dokumen manajemen sistem di mana telah kita diskusikan sebelumnya. Gitu. Mungkin sebelumnya untuk lebih memahami konsep dari dokumen manajemen sistem ini bisa saya sampaikan sedikit ya Pak terkait apa sih dokumen manajemen sistem itu sendiri dan apa urgensinya pada situasi saat ini sehingga mungkin bisa kita implementasikan segera. Jadi dokumen manajemen sistem ini merupakan sistem manajemen dokumen di mana kita bisa menyimpan, melacak, serta mengakses dan juga memonitor dokumen sehingga dalam sistem yang terintegrasi ini bisa memudahkan atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh pegawai teman-teman kita di kantor terkait pengolahan dokumen itu sendiri. Dan terkait urgensinya pada situasi saat ini adalah mengenai digitalisasi dokumen itu sendiri, di mana dokumen yang telah secara keseluruhan didigitalisasi bisa memudahkan aksesnya Pak, sehingga bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja dalam waktu yang bersamaan. Seperti yang kita tahu Pak, apabila suatu dokumen disimpan secara fisik, kita memiliki keterbatasan dalam pengaksesannya begitu Pak. Jadi apabila kita mau akses dokumen tertentu, kita harus pergi ke ruang arsip dan lain sebagainya. Berbeda dengan adanya digitalisasi dokumen ini, seluruh dokumen tersebut sudah dijadikan dalam bentuk digital, jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja, serta oleh siapa saja begitu. Yang kedua, untuk memudahkan pencarian, di mana saat ini dokumen kita physically, arsipnya masih dikelola dan dibantu oleh teman-teman yang masih magang ya, begitu, untuk pengembaliannya, pengaturannya, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya digitalisasi dokumen ini, pencarian dokumennya dapat dilakukan secara mandiri, tergantung kebutuhan masing-masing pegawai. Dan juga hal ini tentu berdampak baik bagi resource yang istilahnya bisa dimaksimalkan untuk keperluan lain, kebutuhan lain, bisa dialihfungsikan begitu Pak. Jadi arsipnya secara digital, jadi teman-teman magangnya mungkin bisa dialihfungsikan untuk membantu di jalan operasional lain begitu. Urgensi yang ketiga terkait meminimalisir penggunaan kertas maupun tinta. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan Pak, apabila dokumen manajemen sistem ini dihadirkan di perusahaan kita, memungkinkan dokumen yang tadinya berbentuk fisik dan in quantity hanya berjumlah satu, bisa diakses oleh 2 orang secara bersamaan. Apabila dokumen tersebut tidak digitalisasikan, biasanya kita tendensinya lebih untuk menduplikasi dokumen tersebut supaya bisa dipakai oleh kedua belah pihak dalam waktu yang bersamaan. Tapi dengan adanya digitalisasi ini, kita bisa lebih hemat tinta printer Pak, dan juga kita bisa hemat kertas juga, supaya dokumen ini secara fisik hanya dokumen otentik saja, tapi kopinya secara digital dan bisa diakses oleh siapa saja secara bersamaan begitu. Dan juga urgensi yang mungkin salah satu yang paling penting juga terkait confidentiality Pak. Jadi seperti kita tahu saat ini kan pergerakan dokumen atau sharing dokumen kita antar rekan di kantor biasanya either lewat flash disk yang konvensional atau kita lakukan secara digital begitu melalui platform-platform yang sebetulnya kita juga kurang tahu tingkat security-nya seberapa baik begitu Pak. Namun dengan penghadiran dokumen manajemen sistem ini di kantor, kita bisa ensure proteksi yang lebih tinggi bagi setiap dokumen yang mungkin punya tingkat confidentiality yang berbeda-beda juga, karena seluruh traffic atau seluruh lalu lintas pengaksesan dokumen semuanya perlu dilakukan dalam local network perusahaan kita Pak. Dan juga penyimpanan dokumennya semuanya di-store di dalam server kita begitu. Mungkin setelah saya bisa deliver
kepentingannya dan urgensinya, saya mau perkenalkan Bapak dengan salah satu tools Logical Doc namanya Pak. Logical Doc ini merupakan document management system software yang berbasis open source. Sebetulnya bisa diunduh secara gratis dan bisa dieksplor atau didevelop tergantung kebutuhan kita. Dan juga mungkin kelebihannya Logical Doc ini cukup user friendly begitu. Mungkin selanjutnya saya bisa sampaikan in default fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam Logical Doc. Yang pertama terkait version control Pak Max. Version control ini merupakan fitur memungkinkan kita untuk memonitor atau melacak apakah ada perubahan yang dilakukan terhadap dokumen yang tersedia di dalam document management system ini. Siapa yang buat, pihak mana yang terakhir edit, dan siapa bahkan yang habis atau siapa yang bahkan baru membuka dokumen tersebut gitu dalam satu waktu tertentu. Semua time-nya, tanggal dan bahkan waktu sampai detiknya semuanya tercantum di dokumen sistem ini begitu. Yang kedua terkait fitur document search. Untuk menanggapi urgensi akses dokumen yang perlu dipermudah begitu Pak, Logical Doc ini juga menyediakan fitur kita bisa mencari atau men-trace dokumen berdasarkan nama filenya maupun siapa yang publish dokumen ini di Logical Doc begitu. Dan fitur yang ketiga terkait password protection ya. Untuk menanggapi urgensi terkait confidentiality yang tadi sedikit banyaknya sudah saya sampaikan, selain memindahkan seluruh traffic atau lalu lintas pengaksesan dokumen secara lokal dan juga penyimpanannya di centralized di server kita, terdapat satu fitur lagi di Logical Doc yang memungkinkan kita menambah satu lapis proteksi lagi terhadap satu file, satu dokumen, dimana kita tentu tahu ya Pak Max, di perusahaan terdapat berapa dokumen yang memiliki tingkat confidentiality yang tinggi sehingga perlu diberikan proteksi lebih. Contohnya mungkin seperti slip gaji begitu, dokumen-dokumen yang terkait pajak dan lain sebagainya yang hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu. Jadi untuk meminimalisir information leaking dan lain sebagainya, kita bisa provide password protection terhadap file tersebut begitu. Mungkin sedikit banyak yang bisa saya sampaikan begitu Pak Max. Apabila mungkin ada hal yang kurang jelas dan bisa saya jelaskan lebih lanjut, silakan disampaikan. Terima kasih. Ya, jadi sudah cukup jelas ya dijelaskan, tapi ada beberapa hal yang masih belum dibahas, seperti biaya yang kita butuhkan untuk menggunakan sistem ini. Itu kira-kira harus menyediakan budget berapa untuk kita menggunakan sistem tersebut? Oke, baik Pak Max. Mungkin sedikit banyaknya tadi saya sudah sempat singgung ya, bahwa Logical Doc ini merupakan software yang open source. Jadi untuk saat ini pengimplementasiannya bisa saya sampaikan tanpa biaya, karena aplikasinya atau softwarenya bisa diunduh secara gratis. Dan untuk saat ini fitur-fiturnya bisa kita explore dan kita develop sendiri bersamaan, mungkin tentu dengan dukungan dari tim IT dan sistem kita. Dan juga terkait server Pak, saya sedikit banyaknya sudah sempat discuss juga dengan Pak Jovi, head IT kita, di mana kita saat ini punya beberapa server dengan kapasitas yang mungkin mumpuni ya untuk pengimplementasian document management system ini. Jadi untuk saat ini bisa saya sampaikan pengaplikasiannya bisa kita lakukan tanpa biaya begitu Pak Max. Okay. Lalu untuk proses digitalisasi dokumennya bagaimana? Oke. Sebetulnya tujuan saya menyampaikan document management system ini kan untuk kita bisa menyediakan wadah ya Pak Max bagi seluruh rekan-rekan kita di kantor apabila ingin mengakses dokumen supaya dipermudah begitu. Tapi untuk proses pengalihan dari dokumen fisik untuk di-scan gitu dijadikan bentuk digital, proses digitalisasinya semua saya serahkan kembali tentu ke divisi masing-masing, merupakan tanggung jawab divisi masing-masing. Nanti setelah wadahnya siap, seluruh document management systemnya ini sudah siap pakai, kita tentu juga
berusaha melakukan terbaik untuk memberikan mungkin sosialisasi supaya bisa meningkatkan pemahaman terkait penggunaan atau pengaplikasian dokumen manajemen sistem ini ke setiap divisi dan lain sebagainya. Begitu Pak Max. Oke. Kira-kira untuk timeline-nya kapan sistem ini bisa kita gunakan? Dan butuh resource manpower berapa banyak untuk mengimplementasikan ini? Oke, sebetulnya in parallel saya sudah sempat didiskusikan terkait hal ini juga ke Pak Jovi. Untuk saat ini, bahkan tim IT kita kan saat ini ada kurang lebih 20 kepala ya Pak. Untuk saat ini, pengimplementasiannya untuk develop dan explore fitur-fitur logical doc ini, Pak Jovi menyanggupi bahwa nggak perlu ditambah manpower lagi, karena resource yang saat ini sudah cukup untuk melakukan project ini begitu Pak. Dan juga terkait timeline, mungkin bisa saya sampaikan exclude dari proses sosialisasi dan brief training ke teman-teman dari divisi lain begitu bisa diselesaikan dalam 2 bulan kurang lebih Pak Max. Oke, kalau gitu mungkin baiknya kamu set meeting dulu saya dengan Pak Jovi untuk bahas hal ini lebih lanjut ya. Oke, baik. Saya coba koordinasikan dengan Pak Jovi dan tim sistem kita, dan saya juga akan koordinasikan dengan jadwal Bapak ya Pak, akan saya informasikan lebih lanjut. Ya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Pak Max? Itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Max. Selamat pagi. Selamat pagi.